melanjutkan untuk bab berikutnya berkaitan dengan tujuan. Kita akan membicarakan yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan program pembelajaran. Program pembelajaran itu adalah sebuah program yang mengacu pada pembelajaran yang replicable. Artinya bisa dilakukan oleh orang lain, diulang, dan intinya adalah Anda merancang kemudian bisa diimplementasikan jadi sebuah program yang applicable dan juga replicable untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu menggabungkan komponen kurikulum, jadi apa yang akan kita ajarkan, dan juga bagaimana cara membelajarkannya atau prosedur. Ini semuanya ada di dalam lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada intinya di dalam pengembangan program pembelajaran nanti kita juga mengembangkan lesson plan atau rencana pembelajaran yang utuh, yang implementable, visible maksudnya. Nah, sebelum semuanya, kita akan merancang waktu pembelajaran. Kenapa waktu pembelajaran itu sangat penting? Karena berapapun materi yang akan diberikan akan tergantung pada jumlah jam atau waktu yang akan digunakan. Yang pertama adalah kita akan menentukan minggu dan jam yang efektif untuk pembelajaran kimia di SMA, kemudian merancang waktu untuk setiap pokok bahasan, merancang program 1 semester. Di dalam menentukan minggu efektif, Anda memerlukan kalender pendidikan. Apa yang dimaksud kalender pendidikan nanti akan kita bahas. Anda memerlukan dokumen kompetensi, ada di lampiran permen 24 ya. Kemudian Anda akan menyusun program semester dan program tahunan. Oke, berikutnya adalah yang pertama kali dilakukan adalah menentukan minggu efektif. Minggu efektif itu adalah jumlah minggu yang digunakan untuk pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan kalender pendidikan. Ini yang sudah saya sebutkan tadi tentang kalender pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan kalender pendidikan? Nah, seperti ini. Di dalam setiap provinsi nanti akan dikeluarkan kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan. Bentuknya akan seperti ini. Anda akan melihat banyak legenda di sini, ada lambang-lambang, tanda-tanda dan sebagainya. Ini tergantung pada provinsinya memberikan tanda di sini dan bagaimana mereka akan mengelola kalender semacam ini. Mari kita lihat kalau bulan Juli. Nah, kalau bulan Juli di kalender normal kita adalah yang seperti ini. Keseluruhannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 kita punya 31, tapi kita tutup dulu untuk minggunya dan Sabtunya, karena untuk pembelajaran prosesnya kan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hampir seluruh SMA di seluruh provinsi 5 hari kerja. Nah, dari Senin sampai dengan hari Jumat akan kita lihat bahwa ada 5 hari kerja. Kemudian kita lihat apakah di dalam satu minggu adalah kepunyaan dari bulan tersebut. Kita contohkan di bulan Juli. Di minggu Anda perhatikan Seninnya adalah Senin 29 milik Juni dan milik Julinya dari 1 sampai 3. Nah, prinsipnya adalah kalau per minggunya punya lebih 3 atau lebih harinya dari yang efektif atau Senin sampai Jumat ya 5 hari kerjanya. Jadi hari kerjanya ada 3 atau ke atas, maka itu dihitung sebagai minggu dari bulan tersebut. Jadi di bulan Juli punya 5 minggu. Tetapi karena Juli di kalender pendidikan dimulai tanggal 13, maka kita hanya punya 3 minggu efektif. Oke, kalau sudah Anda akan membuat tabel semacam ini di dalam Excel, isinya adalah nomor, kemudian bulan, kemudian jumlah minggu, total, efektif, dan tidak efektif untuk semester gasal dan semester genap. Semester gasal mulai Juli sampai Desember, genap mulai Januari sampai dengan Juni. Anda tentukan misalnya contoh yang tadi, kalender yang tadi Anda silakan gelar kalendernya, kemudian Anda tentukan. Nanti misalnya Juli 5, tidak efektif 2, efektifnya 3. Kemudian kalau sudah Anda menentukan
jumlah jam efektif. Anda beri satu kolom lagi di kanannya, karena ini saya contohkan kelas 10. Untuk kelas 10 setiap minggunya ada 3 jam pelajaran, maka 3 kalikan dengan jumlah minggu efektif yaitu 3, maka totalnya 3 ya, 3 maka totalnya 9. Kalau kelas 11 dan 12 maka 4 kalikan dengan 3, maka di totalnya adalah 12 ya. Nah, sepertinya tatap muka efektif itu juga bukan karena libur dan sebagainya. Minggu menjadi tidak efektif bukan karena libur, tetapi Anda harus memperhatikan bahwa sekolah memiliki program penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan beberapa program kegiatan yang terjadwal lainnya. Misalnya Agustusan mungkin tidak efektif, kemudian mungkin ulang tahun sekolah yang menyita 1 minggu lebih dan sebagainya. Maka jumlah jam tatap muka efektifnya menjadi berkurang lagi dari minggu efektif. Maka jumlah tatap muka efektifnya menjadi minggu efektif yang untuk tatap muka yang sudah Anda hitung di sebelumnya, dikurangi dengan minggu tidak efektif yang digunakan untuk program penilaian tengah semester, akhir semester, dan program-program yang lainnya. Totalnya Anda jumlahkan, kemudian Anda kalikan dengan jumlah jam untuk kimia per minggunya di setiap kelas. Jadi ME minggu efektif dikurangi minggu tidak efektif dikalikan dengan jumlah jam untuk setiap kelasnya di setiap minggunya, gitu ya. Akan berbeda untuk untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 sama dengan kelas 10. Kelas 11. Kemudian menentukan jam tatap muka setiap pokok bahasan, ini yang menjadi tugas Anda berikutnya. Saya pesankan pada ketua kelas. Yang pertama adalah undilah KD dari kelas 10 sampai kelas 12. 1 mahasiswa, 1 KD dan KD 3 dan KD 4 ya. Jadi berpasangan KD 3 dan KD 4-nya untuk 1 orang mahasiswa. Jadi nanti ketua kelas tolong membuat undian untuk kelas 10 KD 3 1. Gunakan KD 3 saja, nanti KD 4-nya mengikuti. Jadi KD kelas 10 KD 3.1, 3.2 dan seterusnya, kelas 11 KD 3.1 dan seterusnya. Kemudian kamu bagi teman-teman kamu untuk siapa yang mendapatkan KD berapa untuk kelas berapa. Kemudian untuk setiap mahasiswa nanti kalau sudah mendapatkan KD-nya, uraikan pokok materi apa saja yang ada di dalam KD tersebut, 3 dan 4 ya. KD 3 dan 4, maka Anda perhatikan apakah perlu praktikum atau tidak. Kemudian kalau sudah, Anda tentukan jumlah jam yang diperlukan untuk semuanya, termasuk submateri dan praktikum dan ulangan harian. Jangan lupa bahwa di dalam setiap pokok bahasa ada ulangan harian. Kemudian bentuk kelompok dengan mahasiswa yang memiliki KD dari kelas dan semester yang sama. Tadi kelas 10 misalnya, di semester 1 siapa saja, kemudian berkumpul menjadi satu kelompok. Kemudian kalau sudah diskusikan jumlah jam untuk setiap KD dengan mempertimbangkan jumlah jam efektif di dalam 1 semester. Misalnya di dalam 1 semester jumlah jamnya ada 52, tetapi setelah Anda berkumpul totalnya menjadi 67 misalnya. Nah, Anda silahkan tawar-menawar siapa yang mau dikurangi, dan pikirkan bahwa tidak hanya tentang saya harus mendapatkan jam yang banyak, tetapi Anda berpikir bahwa materi mana yang harus lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Begitu. Kemudian kalau sudah, Anda akan menyusun program semester. Anda balik lagi ke Excel. Anda tadi sudah punya uraiannya, Anda tadi sudah punya KD-nya, kemudian Anda uraikan ke bawah. Nah, Anda buat tabel di Excel semacam ini. Ada nomor, kemudian kegiatan pokok bahasan, kemudian JP untuk KD, dan uraiannya ke bawah ya, bisa seperti itu. Kemudian Anda
uraikan ke samping bulannya. Jadi untuk minggu setiap bulan tidak hanya minggu efektif yang Anda cantumkan di situ, tapi semua minggu yang dimiliki oleh bulan tersebut. Tadi Juli misalnya yang punya 5, Anda cantumkan semuanya 5. Ini KD-nya Anda tuliskan di sini, termasuk juga uraian KD-nya, pokok bahasanya apa saja. Ini saya contohkan ada misalnya di KD 3.1 untuk kelas 10 ada 5. Tidak mungkin hanya 5 ya, nanti mungkin lebih dari 5, saya hanya mencontohkan 5. Ini kemudian Anda perhatikan bahwa Juli itu mulai dari ada 5, tetapi kita mulainya dari minggu ketiga karena minggu pertama dan keduanya diblok untuk libur. Jadi silahkan Anda blok untuk libur, dan kita mulai dari minggu ketiga. Jadi 5 itu kita tempatkan 3. Kenapa 3? Karena di dalam 1 jam, di dalam 1 minggu, total jam pelajarannya ada 3. Jadi untuk minggu ketiga kita hanya menempatkan 3, dan sisanya di minggu keempat, misalnya ini ulangan hariannya 2, gitu ya. Jadi 5 itu diuraikan dari minggu ketiga 3, minggu keempat 2, seperti itu, totalnya 5. Sekarang di minggu keempat kita masih memiliki 1 sisa ya, karena di jam pelajarannya ada 3, sudah digunakan 2. Nah, KD berikutnya untuk minggu keempat hanya punya 1, maka tempatkan 1, sisanya kemana? Dituliskan di minggu ke-5, jadi totalnya 4. Demikian untuk pembuatan program semester. Untuk program tahunan, Anda tinggal menambahkan dari semester gasal dan genap, tinggal dikumpulkan, maka itu sudah menjadi program tahunan. Terima kasih, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.